Perlindungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada rakyatnya, aturan larangan bagi keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah di Yogyakarta. Almarhum Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai pemimpin yang sangat merakyat dan dicintai rakyatnya. Beliau sering belusukan ke pasar-pasar bukan untuk cari dukungan, tapi ingin membantu warga miskin. Beliau sudah kaya dan terhormat dari lahir, sehingga tidak butuh pencitraan. Kecintaan warga DIY terhadap almarhum sangat tinggi. Wajar ketika beliau wafat tahun 1988, sepanjang jalan dari Keraton hingga Imogiri Bantul, tempat pemakaman, dijejali para pelayat. Jumlah pelayat mencapai 500.000 orang. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran penting bagi Indonesia selama masa revolusi yang terjadi usai tanggal 17 Agustus 1945 hingga tahun 1949. Selama zaman pendudukan Belanda, Jepang, dan proklamasi kemerdekaan, beliau menjadi salah satu raja yang dengan tegas menyatakan bahwa daerahnya menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Keputusan ini, menurut Muhammad Rum dan kawan-kawan dalam Tahta untuk Rakyat 2013, tidak hanya berpengaruh pada dirinya tapi juga rakyat Yogyakarta dan bangsa Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Bung Karno berinisiatif memindahkan ibu kota ke Jogja untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara baru saat Jakarta dikuasai oleh Belanda. Beliau membangunkan gedung Istana Negara di Yogyakarta, sampai sekarang masih ada gedungnya, di samping Malioboro, seberang Benteng Vredeburg. Sejarawan mencatat, beliau beberapa kali ditawari menjadi presiden dan beberapa kali berkesempatan menjadi presiden, tapi beliau tidak mau. Beliau hanya sekali menjadi wapres, zaman Soeharto, dan itu pun hanya satu periode dan setelah itu tidak mau lagi dipilih. Pada tahun 1975 Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang isinya tentang penyeragaman kebijakan pemberian hak atas tanah untuk seorang WNI non-pribumi. Yang dimaksud dengan non-pribumi ini adalah orang-orang keturunan asing, baik itu keturunan Eropa, non-Eropa, Arab, India maupun Cina Tionghoa. Jika dahulu dilarang oleh penguasa Hindia Belanda, mengapa sekarang pemerintah, dalam hal ini pemerintahan DIY, juga melarang dengan menerbitkan Surat Instruksi 1975? Sama halnya dengan pemerintah Hindia Belanda, pemerintahan DIY juga melakukan pelarangan tersebut demi melindungi warga DIY dari para pemodal besar non-pribumi. Kaitannya dengan pelarangan terhadap keturunan Cina di Yogyakarta, hal ini mungkin juga dilatar belakangi oleh fakta sejarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak zaman pra-kemerdekaan hingga kini, kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh keturunan Cina di Yogyakarta sangatlah kuat. Bahkan dahulu mereka juga membeli tanah-tanah di Yogyakarta. Namun, pada masa revolusi perjuangan terjadi krisis hubungan antara para keturunan Cina di Yogyakarta dengan penguasa DIY yang dalam hal ini adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Para keturunan Cina waktu itu hendak mengungsi, meninggalkan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX pun bereaksi dengan mengatakan bahwa jika para keturunan Cina itu mau mengungsi silakan saja, tetapi untuk selanjutnya tidak akan pernah ada lagi izin bagi etnis Cina untuk tinggal di Yogyakarta. Sikap para keturunan Cina yang ingin mengungsi itu diartikan oleh Sultan sebagai tindakan yang tak patut dan dianggap lebih membela Belanda. Akibatnya, meskipun akhirnya mereka tetap tinggal di Yogyakarta di bawah perlindungan Sultan, namun hak milik mereka dicabut. Pencabutan hak milik ini tetap dipertahankan oleh Hamengkubuwono IX, bahkan diperkuat lagi dengan turunnya instruksi tahun 1975 tersebut. Hingga sekarang peraturan itu pun tidak diganti oleh Sultan Hamengkubuwono X selaku pimpinan keraton dan pemerintah DIY. Warga keturunan atau non-pribumi masih tetap boleh tinggal di Yogyakarta. Akan tetapi dalam kepemilikan tanah, mereka hanya bisa memiliki hak guna bangunan, HGB.
Tujuannya pun tetap yaitu untuk melindungi warga DIY terhadap para pemodal besar dan juga sekaligus untuk mencegah adanya kesenjangan dalam penguasaan tanah antar kelompok dalam masyarakat di DIY. Bukan tanpa alasan Kesultanan Yogyakarta melarang etnis Cina memiliki aset tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, selain sudah memiliki payung hukum yakni UU 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, dan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K. 898 I/1975. Ternyata ada sejarah panjang yang melatar belakangi aturan itu. Alasan WNI keturunan di Yogya tak bisa punya tanah. Aturan itu lahir karena ada sejarahnya, yakni 1. Kesultanan Yogyakarta pernah mengalami perang hebat melawan Belanda pada 1835-1830. Penjelasan Peter Carey tentang salah satu alasan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro adalah penghisapan ekonomi penduduk Kesultanan Yogyakarta oleh etnis Tionghoa lewat pajak jalan dan tenaga kerja sewa tanah. Makanya, di awal peperangan, pemukiman-pemukiman Tionghoa yang pertama dihancurkan. 2. Pada tahun 1948 atau tahun-tahun saat mempertahankan kemerdekaan RI, sejarah mencatat bahwa etnis Cina lebih memilih membantu pasukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia ketimbang ikut berjuang bersama elemen bangsa. Dalam sejarah, ini dicatat sebagai agresi militer dua Belanda, yakni Desember 1948. Saat itu komunitas Cina yang ada di Yogyakarta justru berpihak dan memberikan sokongan ke Belanda yang sebelumnya sudah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sejak itulah Sultan Hamengkubuwono IX kemudian mencabut hak kepemilikan tanah terhadap etnis Cina di Yogyakarta. Tahun 1950, ketika NKRI kembali tegak dan berhasil dipertahankan dengan keringat dan darah, komunitas Cina akan eksodus dari Yogyakarta. Namun Sultan Hamengkubuwono IX masih berbaik hati dan menenangkan mereka meskipun nyata-nyata telah berkhianat. Tinggallah di Jogja, tapi maaf, saya cabut satu hak Anda, yaitu hak untuk memiliki tanah. Itulah kenapa hingga sekarang ini pengusaha Cina tidak punya hak milik atas tanah di berbagai pusat bisnis di Yogyakarta. Mereka hanya bisa punya hak guna atau hak pakai sampai jumlah tahun tertentu. Hal ini diperkuat bahwa pada 1975, Paku Alam VIII menerbitkan surat instruksi kepada Bupati dan Wali Kota untuk tidak memberikan surat hak milik tanah kepada warga negara non-pribumi. Surat ini masih berlaku. Kalangan investor dan cukong sudah beberapa kali menggugat aturan itu dan mengadukan hal itu ke Presiden. Dalihnya ialah aturan itu dianggap rasis dan tidak adil. Para penggugat itu biasanya menyuruh dan mendanai liter SM. Namun oleh Mahkamah Agung, MA, tetap tidak dikabulkan karena hal itu bagian dari keistimewaan DIY. Begitulah almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang visioner, tahu bagaimana mencintai dan menjaga negerinya. Beliau tahu bagaimana berbuat baik kepada sesama dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa atau sejarah. Masih adakah pejabat tinggi seperti beliau saat ini, yang masih melindungi kepentingan rakyat dan masyarakatnya? Tuliskan di komentar. Terima kasih. Salam Nusantara.